Nah, kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak secara umum ini makin banyak terjadi dan Kabupaten Kepahyang yang harus dilakukan instansi terkait. Dan selain sebenarnya apa yang terjadi ataupun kasus terbaru apa yang terjadi di Kepahyang dan apa upaya lain yang di Kepahyang demi Juni The new face of urban. Remarkable in many ways. This is Aerox 155 Connected. Yamaha, semakin di depan. Full gas po. Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 6 April 2021 dengan tema kita di hari ini adalah berantas predator anak dan perempuan. Dan tentunya sudah bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, kita sapa Kami mendapat perintah kemarin sore untuk mewakili beliau sebagai Kapolres Kepahyang mendampingi Kasarreskrim. Jadi kami berangkat kemarin sore. Masyarakat Bengkulu lalu gimana kabarnya, sehat ya? sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Dan karena itu yang kita harapkan nih, walaupun masih berada di tengah pandemi, berantas predator anak dan Harus kita sikapi. Setelah kita menyimak dari ANEP jumlah kejadian kasus yang terjadi di Kepahyang didominasi oleh kejadian anak dan kasus yang ada yang terjadi di Kabupaten Kepahyang. sepanjang tahun 2020 ya? 2020 dan 2021 sampai bulan Mei sekarang, Oke, April sekarang. Kita juga tidak bertambah kembali. Oke, menurun ya? Ada penurunan? Betul sekali. Baik. Nah, katanya juga di tahun 2021 ini ada kasus baru. Nah, Itu terhadap pergaulan yang sangat bebas. Jadi adanya di sana di dalam pacar juga mereka kepada orang lain dengan pengaruh
minuman keras, efek mabuk. Diviralkan di dalam Facebook, si pacar adik ini, si pacar selaku korban, kemudian akunnya dipegang oleh di luar daripada dugaan. Begitu. Dan kalau misalnya kita lihat apakah kasus tersebut adalah atas dasar ketidaksadaran ataupun Nelan Samkodin kemarin juga kita sudah Samkodin juga sudah kita ungkap juga. Kemudian dia minuman keras, dipukullah kepala adik itu karena tidak mau untuk bersetubuh dengan si pelaku tersebut. Medis yaitu amin dan melakukan onani terhadap anak-anak. Itu kemarin juga sudah kita ungkap. angka kekerasan. Terima kasih. Jadi ada beberapa faktor sehingga terjadi dan
ini. Kemudian masih banyak mungkin pengawasan orang tua di kasih anak-anaknya pakaian. Faktor manusia ini sangat juga jadinya. Kemudian demografi juga Kepayang memang menunjang, udaranya sejuk, dingin, nyaman untuk istirahat. Kalau kali udara ini sangat juga faktor yang sangat menunjang terjadi itu. Ya. Dengan kasus predator anak ini kan menjadi miris sekali ya. Dan tentunya apa nih upaya pihak orang tua agar ini Jadi kita harus bertanya di mana, dengan siapa, itu yang harus kita laksanakan. tentunya ada pengawasan dari pihak keluarga Betul terhadap sekali. anak-anak. Ya, untuk hal Ini dalam hal ini instansi terkait untuk meminimalisir kejadian tersebut dengan mengadakan penyuluhan, dengan membentuk tentang hal-hal ya. tadi, orang tua mengganggu anaknya, orang tua mengganggu tetangganya, inilah yang sering terjadi. Iya. Tapi kalau untuk di Kabupaten Sangat tinggi sekali. untuk keluarga dekat ya? Ya, keluarga dekat, anak juga yang terbanyak masa umuran anak-anak yang banyak terjadi. Minuman yang mengandung alkohol kurang terkendali sih ya, terjadi. Oke, itu banyak didominasi oleh mungkin teman-teman ya. Ya. Juga untuk kita apa Pak Weli? Ya, kemarin ayah tiri mengganggu tersebut. Ayah tiri itu sudah kita pertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan dia, dan sekarang sudah di lapas lembaga pemasyarakatan. Hal yang terjadi kepada
banyak seperti KDRT. ya KDRT ke dalam rumah tangga yang dimana kemarin yang kita sampai dimintain data sama dari KPA anak-anak Indonesia juga itu ada. Jadi pagi-pagi bangun mau mandi disuruh kerja kan, habis sabun di mana sabun kok katanya tidak di gudang lah di sana kan. Kita langsung merespon dan menindaklanjutin dari laporan si ibu tersebut. Sepele ya? Hal sepele yang menimbulkan mungkin kita perlunya meminimaris lebih baik sabar untuk menanggapi emosi yang terjadi terhadap suami maupun istri. Juga sebaliknya gitu. Oke, baik. Nah, ketika 20 sepanjang tahun 2020 di bawah pandemi COVID, dan kalau misalnya kita melihat data survei bahwa tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan ini juga cukup meningkat seperti itu di era pandemi. Nah, apakah berlaku juga nih untuk Kabupaten Kepayang? Kabupaten Kepayang tapi lebih di 5 kasus KDR terhadap istri dan anak. Tapi yang anak itu yang dilakukan oleh pihak suami terhadap anaknya melakukan kekerasan dan juga melakukan kekerasan. Tuh, jadi timbal balik KDRT 5 kasus, tapi yang paling dominan adalah kesusilaan dan pencabulan. Ya, kalau kita lihat dari beberapa kasus untuk yang menjadi dominan kepada Iya. Tapi kemarin kita ada penanganan juga itu sesama jenis juga ya. Korbannya anak-anak juga masih satu. Jadi tanganin dalam kasus tersebut. LGBT juga ada ya? Ya? Satu kasus. Satu kasus di tahun 2021. Iya. Waduh, ini menjadi apakah kita melihat beberapa terjadi seperti itu. Nah, ini apakah menjadi faktor ketika pendidikan turun? Nah, di sini cenderungkan situasi pandemi mungkin sudah yang internasional, memang mungkin sangat ada hal demikian. Satunya perekonomian ya, satu perekonomian yang akan tindakan dapur dalam kesusilaan dalam situasi PSBB, kemudian birahi dari sang lelaki ini sangat tinggi. Itu bisa menjadi penyebab PSBB kemarin tahun 2020. Jadi jadi mungkin ada kesempatan, ada saat jika terjadi kasus kekerasan di Kabupaten Kepayang harus melapor kemana nih tepatnya? Ya, silakan langsung merespon. Nah, kita Satreskrim kita siap. Tindak pidana apapun, khususnya masalah pencabulan maupun kekerasan dan kesusilaan, kita siap. Satreskrim Polres Kepayang, khususnya tim Buser Elang kali 24 jam. Lihat suatu kasus ataupun yang mencurigakan langsung lapor ya Pak ya? Langsung lapor, jangan ragu, jangan ada mindset kalau itu takut, jangan. Masyarakat jangan sampai bermindset semuanya baik-baik ya, dan tentunya akan menyelesaikan masalah dengan baik juga tentunya. Nah, Pak Weli, seperti apa yang diberikan para korban
Tas ya, seperti apa? Nah, di sini anak ini yang di bawah 18 tahun dan anak ini termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi masih di bawah 18 tahun memiliki hak azazi. Ya. Jadi kalau anak-anak itu kita berlaku kepada Undang-Undang 11 tahun 2012 masalah sistem peradilan anak. Baik itu tersangkanya terhadap anak, kita pastikan pendampingan yaitu masyarakatan yang kita datangkan dari Bengkulu. Tersangkanya anak-anak dan kepada si korban itu selalu didampingi oleh pihak orang tua maupun wali dari si korban sebagai untuk dia sebagai saksi pendampingan. Jadi semuanya kita maksimalkan terhadap hak baik itu tersangka anak-anak maupun terhadap korban terhadap anak-anak. Dinas sosial kita berdayakan dan pemberdayaan perempuan dan gas PPA juga yang kita diawasin setiap minggu. Kita wajib ke desa dari Satreskrim khususnya unit PPA itu melakukan penyuluhan dan pembimbingan di desa. Jadi setiap minggu kita ada kegiatan tersebut ke masing-masing desa di kabupaten, seluruh kabupaten Kepayang. Itu menjadi suatu inovasi saya yang saya melihat grafiknya terhadap kesusilaan dan kekerasan anak di dalam rumah tangga ini sangat tinggi di Kabupaten Kepayang sampai pada saat ini. Oke, tentunya perlindungan hukum juga baik ya dilakukan? Ya, pasti kita berikan haknya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Dedi. Pak Dedi, tadi Pak Weli juga mengatakan bahwa kalau misalnya melihat suatu kejadian ataupun suatu kasus, kita harus lapor. Terima kasih ini pertanyaan sangat bagus. Kalau dulu mungkin sering kita dengar lapor ke polisi hilang kambing, sapi yang habis. Mudah-mudahan sekarang kita kembali. Silahkan mungkin masyarakat ataupun orang yang melakukan penerangan ataupun himbauan sesuatu yang berkaitan tugas polisi, sekali lagi 1110 kami menerima. 1110 110 ya. Jadi kalau misal masyarakat, khususnya masyarakat Kepayang, ada jadi tidak tidur selama 1x24 jam kami siap melayani. Oke. Nah, mungkin untuk masalah proses hukum yang tepat sudah disebut Kepayang khususnya Satreskrim, masalah adil dan tidak adil, jadi kami tidak bisa menentukan. Yang menentukan adil adalah persidangan. Jadi kami hanya menyampaikan bahan untuk bahan persidangan. Jadi adil tidak adil tergantung putusan. ya. Sebenarnya apa nih yang membuat para pelaku ataupun nantinya yang membuat orang itu efek jerak, tidak akan melakukan lagi perbuatan. ya Itu. harus ada sanksi yang pantas diberikan ya? Yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan. Selama ini dengan putusan yang mungkin ringan, cuma begitu-begitu saja. Jadi efek jeraknya tidak ada sama
yang bisa membuat orang tersebut jerah. jerah. Iya. Apakah nantinya mungkin untuk hukuman kebiri barangkali ini bisa diterapkan untuk seseorang ataupun pelaku dapat jerah, Bapak? Nanti diantarkan surat pengantar dari kita untuk melakukan visum. Itu bukan merupakan bukti otentik untuk kejadian pesusilaan. Misalnya ada pengeroyokan, pemerkosaan, pasti adanya pertama tekanan. Yang dilakukan oleh tersangka itu berupa dalam bentuk misalnya ada cakaran, ada mohon maaf remasan di payudara maupun dalam pukulan, itu bisa divisum juga ke rumah sakit maupun puskesmas. Nanti kita pengantar surat dari kepolisian untuk mengambil hasil visum tersebut gitu. Harus ada dua alat Rugikan tersebut bisa nanti sembari berjalan waktu untuk mencari ke dalam proses hukum. Oke, ada dua alat bukti yang tentunya kalau misalnya masyarakat Bengkulu ingin melaporkan kasus tersebut. Beberapa di dalam undang-undang ada delik aduan dan adalah dalam perkarangan rumah tangga. Dalam delik aduan penjara itu kalau dalam pencurian dalam rumah tangga ya. Kemudian apakah yang tersebut ini liar, itu kita dialami oleh orang tersebut. Kemudian kalau dalam leg spesialis itu mereka silahkanlah berdamai, tetapi tidak dari penyidik khususnya reskrim itu kepada kejaksaan dan dia kepada hakim. Jadi untuk leg spesialis itu langkah tersebut. Hal tersulit barangkali untuk menyidik beberapa kasus yang terjadi. Reskrim Polres Kepayang sigap, tangkas, dan terukur. Jadi kita siap kemanapun, apapun laporan masyarakat, silahkan datang ke kantor polisi. Kalau misalnya masyarakat semuanya melapor. Iya, lebih tinggi lagi. Kalau misalnya Pusat Elang Jupi tiap malam duduk mabuk-mabuk, kalau dia bercerita ke orang tua, ya silakan orang tuanya untuk melapor ke kita sebagai pelapornya kan. Kemudian mencabuli pacar anaknya, itu sangat miris banget. Itu ada kejadian di
saya sampaikan ke desa, ambil hakmu, tapi bukan kita. 2021 ini? 2021 awal, laporannya 2020 Desember. Karena kan saya baru menjabat juga, baru jalan 4 bulan. Itu sangat miris. Baik, dan ada beberapa kasus motifnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan bervariasi sepertinya nih. Iya, bervariatif. Dia anak, pacar, anaknya dihantam juga sama dia kan. Anak-anaknya juga dihantam. Itu pengaruh terhadap pil koplo, pil anjing kalau bahasa. Dominan ke? Kemabuk-mabukan. Kemabuk-mabukan tersebut ya. Oke, saya beralih ke Pak Dedi lagi. Pak Dedi, kendala terberat selama menjalankan tugas. Apa nggak ada kendala nih? Jadi Mas, kalau kita lihat masalah kendala, semuanya masalah pasti ada kendala. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mencari solusinya saja. Tidak ada masalah, tidak mungkin ya hal yang membuat berat itu tidak ada. Jadi intinya kemauan untuk menyelesaikan perkara yang ada itu aja. Itu ya, dan setiap apapun pasti ada jalannya, ada jalan, dan tentunya ada kendala, pasti ada. tidak bertambah kembali. Kemudian harapan lagi satu, ini banyak terjadi dari beberapa faktor tadi. Yang pertama, orang tua, diharapkan kepada orang tua lebih care lagi, lebih peduli lagi sama anak. Kemudian dari kejadian mungkin KDRT, faktor yang dari Satreskrim Polres Kepayang minta tolong pengawasan terhadap anak-anak. Sekarang ini kita mempunyai inovasi, itu kita sudah ada melakukan sosialisasi ke desa-desa itu tiap minggu. Di DP2 TKB juga kita adanya membentukkan satgas di perlindungan anak terhadap orang tua. Lakukanlah pengawasan terhadap anak-anak. Misalnya anak perempuan itu kita seperti saya lihat pecah, hancur masa depan. Masa depan anak. Khususnya anak perempuan seperti kita memegang telur yang belum masak. Jadi terhadap pemegangan telur itu saya lebih dominan. Pengawasan paling utama itu adalah pengawasan ketat terhadap dari orang tua. Harapannya dan pesannya untuk kekerasan predator anak dan perempuan ini dapat diminimalisir dan akan tidak terjadi lagi, Bapak. Amin. Ya bisa Amin. Jadi ya, Insya Allah bisa jadi. Dan terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Weli telah
Baik, tentunya untuk sampai jumpa. Is how an MPV should be. The all-new Ertiga, gear together. It's time to escape the ordinary. Introducing. Ada Pak Dedi Kusnadi SH selaku Kabak Ops Polres Kepayang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi para pemirsa penonton RBTV. Selamat datang kami dari Polres Kepayang. Luar biasa sekali dan baru dari Kepayang atau di mana nih Pak? Jadi ceritanya kami mendapat perintah kemarin sore untuk mewakili beliau sebagai Kapolres Kepayang mendampingi Kasareskrim. Jadi kami berangkat kemarin sore, dari pagi baru kita bergeser ke Di RBTV tentunya. Dan selanjutnya juga ada Ibtu Weliwanto Malau SIKMH selaku Kasat Reskrim Polres Kepayang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terlebih dahulu mungkin ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini seberapa tinggi sih kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Kepayang? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan mungkin baik sekali. Pertanyaan yang harus kita sikapi bersama setelah kita menyimak aneh jumlah kejadian kasus yang terjadi di Kepayang didominasi oleh kejadian